Pernah kebayang nggak kalau seluruh rencana keselamatan dari surga itu ternyata bergantung pada satu kata ya dari bumi? Nah, tema inilah yang akan kita renungkan bersama hari ini. Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Oke, yuk kita mulai dari sini. Jujur aja deh, kita semua pasti pernah kan ada di posisi ini ketika semua rencana yang sudah kita susun matang-matang, tahu-tahu berantakan. Langsung deh bingung, cemas, dan yang paling terasa itu takut buat melangkah lagi. Rasanya kayak buntu gitu ya. Nah, pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi, tapi ini adalah pintu masuk kita buat memahami sesuatu yang jauh lebih dalam. Cerita kita hari ini ternyata berawal dari sebuah penolakan. Ya, dari rasa takut yang mungkin sama persis seperti yang sering kita rasakan. Kita akan lihat gimana keraguan manusia itu bisa jadi drama tersendiri. Tapi, yang menarik, penolakan itu ternyata nggak pernah jadi akhir dari cerita yang sedang Tuhan tulis. Coba deh kita lihat kontras yang luar biasa ini. Di satu sisi, ada Raja Ahaz. Kerajaan yang lagi di ujung tanduk. Tapi apa yang dia lakuin? Dia malah sibuk sama strategi politiknya sendiri. Hitung-hitungan untung rugi ala manusia. Tuhan bahkan udah menawarkan bantuan langsung loh, mintalah tanda katanya. Tapi Ahaz menolak. Sombong? Atau mungkin lebih ketakut? Tapi di sisi lain, dan ini nih bagian yang paling penting, penolakan Ahaz sama sekali nggak bikin Tuhan berhenti. Rencananya jalan terus. Tuhan malah kasih tandanya sendiri. Immanuel, Allah berserta kita. Jadi bisa dibilang tidaknya manusia itu nggak bisa menghentikan ya-nya surga. Malah sebaliknya. Penolakan itu seolah-olah malah membuka panggung untuk sebuah jawaban yang jauh lebih spektakuler. Sebuah solusi ilahi yang melampaui segala strategi dan ketakutan manusia. Nah, ceritanya sampai di satu titik di mana tradisi-tradisi lama itu udah nggak cukup lagi. Seperti yang diingatkan dalam surat kepada orang Ibrani, kurban hewan yang diulang-ulang itu udah jadi rutinitas kosong. Bukan itu yang Tuhan cari. Tuhan tuh nggak butuh ritual, tapi relasi. Dia mendambakan sesuatu yang lebih otentik. Sebuah hati yang tulus, yang mau taat. Dan disinilah jawaban itu akhirnya datang. Bukan lagi lewat persembahan domba atau lembu, tapi lewat satu pribadi yang dengan rela berkata, "Aku datang untuk melakukan kehendakmu." Nah, ini dia. Inilah ketaatan sempurna yang selama ini dicari. Bukan ketaatan karena terpaksa, tapi penyerahan diri total yang lahir dari kasih. Oke, tapi tunggu sebentar. Ada satu pertanyaan besar nih. Gimana caranya Sang Sabda yang ilahi ini bisa menjalankan misinya di dunia? Untuk bisa benar-benar taat sebagai manusia, ia butuh tubuh manusia kan? Butuh tangan, kaki, hati yang bisa berdetak, dan pada akhirnya butuh tubuh yang bisa dipersembahkan. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Jawaban untuk pertanyaan logistik terbesar dalam sejarah keselamatan itu ternyata datang dari tempat yang paling gak terduga. Seorang perempuan muda di sebuah desa kecil yang gak terkenal. Dan satu kata ya darinya akan mengubah segalanya. Coba kita resapi baik-baik jawaban ini. Sederhana banget, tapi kekuatannya mengguncang surga dan bumi. Aku ini hamba Tuhan. Kalimat ini kebalikan total dari sikap Raja Ahaz kan? Kalau Ahaz menolak karena takut dan mengandalkan kekuatannya sendiri, Maria justru menyerahkan dirinya dalam iman yang total. Dan tepat di saat itulah jawaban dari bumi bertemu dengan rencana dari surga. Sang Sabda pun menjadi manusia. Dan ini nih yang membawa kita ke pemahaman yang indah banget dari Santo Ireneus. Beliau melihat Maria ini sebagai Hawa yang baru. Bayangin deh, ada sebuah simpul tali yang rumit banget akibat ketidaktaatan Hawa yang akhirnya membawa maut. Nah, ketaatan Maria itu ibarat tangan yang dengan sabar dan lembut mengurai simpul itu sampai terlepas dan membuka jalan bagi kehidupan yang baru. Jadi ini poin yang penting banget ya. Maria itu bukan pion pasif dalam sebuah permainan catur ilahi. Sama sekali bukan. Dia adalah mitra yang aktif. Rahmat Tuhan itu nggak pernah memaksa. Rahmatnya itu mengetuk pintu dan dengan sabar menunggu jawaban. Surga benar-benar seolah menahan napas menanti satu jawaban dari bumi. Dan Maria, dengan kebebasannya, memberikannya. Oke, setelah kita lihat kisah yang luar biasa ini, sekarang pertanyaannya kita tarik ke diri kita sendiri. Apa sih artinya semua ini dalam hidup saya, dalam hidup Anda? Karena panggilan untuk mengatakan ya itu ternyata bukan cuma untuk Maria. Panggilan itu datang kepada kita semua, setiap hari. Dan panggilannya itu seringkali nggak heboh loh.
nggak selalu datang dengan penampakan malaikat. Justru muncul di pilihan-pilihan sulit sehari-hari. Misalnya, saat kita memilih untuk sabar merawat keluarga yang sakit, padahal badan sudah lelah. Atau saat kita memilih untuk memaafkan orang yang sudah begitu dalam melukai hati kita. Atau bahkan saat kita memilih untuk tetap jujur di tempat kerja, meskipun ada jalan pintas yang lebih gampang. Setiap ya kecil kita di momen-momen inilah yang menjadi gema dari ya agung yang pernah diucapkan Maria. Dan jujur aja deh, mengatakan iya pada kehendak Tuhan itu kadang-kadang terasa menakutkan. Pasti Maria juga merasakan getar di hatinya. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat selalu. Di balik setiap iya yang kita berikan dalam iman, selalu ada janji Tuhan yang siap menopang kita. Dan inilah saudara-saudari, inti dari renungan kita. Keselamatan seluruh dunia dimulai dari satu kata ya yang sederhana. Ini menunjukkan kalau Tuhan nggak mau bekerja sendirian. Dia mengundang kita, manusia biasa, untuk menjadi bagian dari karya agungnya. Disitulah keajaiban terjadi, yaitu di titik pertemuan antara rahmat Allah yang tak terbatas dan ketaatan manusia yang tulus. Jadi, kalau hari ini Anda sedang galau atau mungkin takut menghadapi sebuah pilihan, ingatlah pesan malaikat Gabriel kepada Maria. Pesan yang sama juga berlaku untuk Anda. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata ya Anda mungkin terasa kecil dan gak berarti. Tapi di tangan Tuhan itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.